Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, kanti kami sahabat tani, bertemu kembali di podcast BPTP Jambi, podcast Pojok Bercakap di awal tahun 2022 ini. Dan pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa yang jauh tempatnya dan ahli di bidang bagaimana caranya menumbuhkan tenaga kerja baru, usaha-usaha baru terkait dengan UMKM, hilirisasi dan penjualan produk-produk nanas. Nanas merupakan salah satu komunitas pertanian unggulan daerah, khususnya dari Jambi dan di Muara Jambi. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Kita bertanya kepada pakarnya yang pada saat ini sudah ada di hadapan kita, Ibu Desi Novriati SPMSI. Jadi Ibu, silahkan bercerita dulu bagaimana before-nya, artinya tahun 2021, histori dari suksesnya, kemudian rencana 2022. Mungkin itu yang paling utama. Silakan Bu Ici. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi Izhar, Dr. Lutfi Izhar, yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan pada kita semua, pada kami terutama, untuk kembali bercakap di pojok komunikasi sahabat tani, kanti kami katanya gitu, untuk membicarakan kembali di awal tahun, membicarakan yang manis-manis, semanis nanas tangkit baru. Cuma pertanyaan, kok nanas lagi sih Pak ya? Karena manis ya Pak? Nah iya, karena nanas itu tajam. Oh tajam. Dan terpercaya. Benar-benar dalamnya manis. Iya, jadi tahun-tahun yang penuh dengan kenanasan itu. Baik Pak Lutfi, jadi sebenarnya sederhana sih Pak Lutfi. Jadi pekerjaan mengembangkan hilirisasi, ya lebih tepatnya nanas tangkit baru ini kan merupakan pekerjaan kita bersama nih di BPTP Jambi, yang memang kita dimandatkan di 2021 ada kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional nih, karena ada cerita hubungannya ada sama COVID-19 yang memang arahnya adalah bagaimana dampak-dampak yang terjadi di kalangan masyarakat, core-nya itu pertanian yang terdampak ini bisa bangkit. Kalau memang masih bertahan, dia bisa kita berikan improvement untuk punya semangat baru dengan kreativitas dan inovasi sebagai jawaban dari menjawab tantangan yang ada. Sederhana seperti itu. Nah, kemudian seperti Pak Lutfi ketahui juga kan, kita berpikir mau di mana nih lokasi yang kita anggap pas ini untuk model kegiatan yang memang cukup baik, memberikan potensi-potensi hasil dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita mulai kemarin ya nanas tangkit baru. Karena kenapa nanas? Yang pertama, dia memang merupakan produk unggulan pertanian Provinsi Jambi nih, sudah ada SK permentannya. Kemudian nanas Jambi ini yang tumbuh di Desa Tangkit Baru ini memang spesifik banget. Nah, pas Covid, nanas ini kan idola. Iya kan? Ya, kalau suka makan nanas nggak? Ya. Suka kan? Kenapa suka? Motivasinya kenapa tuh di era-era COVID itu ya, kita 2 tahun belakangan, kenapa menjadi bagian dari buah yang kita konsumsi? Semangatnya apa tuh? Ke Pak Lutfi itu pasti pengen sehat ya. Nah gitu, pengen, istilahnya ada ikhtiar untuk menambah imunitas. Dan kita juga melihat masyarakat sudah memiliki animo besar untuk mengkonsumsi buah lokal, di antara itu nanas tangkit baru. Nah, sehingga kita melihat nanas tangkit baru ini bukan butuh pertolongan, tapi butuh daya ungkit lagi untuk bisa memberi lebih atau nilai tambah yang kita maksud pada masyarakat sana, pada petani di sana. Ya sudah, bermula dari sana, kita survei, kita satukan ide, mimpi bersama, mimpi kita, peneliti, penyuluh, dan semua pimpinan dari BPTP Jambi kala itu hingga sekarang. Kira-kira sama nggak sih ide memimpinya dengan masyarakat sana melalui pemangku desa di sana, Desa Tangkit Baru. Pas kita hadir, datang, koordinasi, komunikasi, pas deh waktunya. Nah, pas waktunya dalam artian memang
ide, mimpi, dan harapan itu disambut dengan baik karena desa juga sudah memiliki pemikiran gimana ya nanas ini bisa memberi lebih kepada masyarakat dan petani, tidak hanya sekedar nih ada buah nanas jual kemudian mereka dapat income, tapi bisa ada kelipatan nggak? Sekarang kan era algoritma ya, revolusi 4.0 begitu, artinya kita berpikir ada kelipatan lebih yang dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Seperti HP yang kita pegang lah, dampaknya itu nggak hanya bicara tentang komunikasi, tetapi juga ada pembelajaran cerdas. Sehingga kita di sana ada potensi agrowisata nanas. Kita masuk ke dalam, lihat ternyata desa sudah memulainya di 2020. Cuma terhenti karena memang dampak tadi benar, dampak dari COVID-19, dana desa yang memungkinkan untuk mengembangkan itu ya harus direfocusing. Nah, jadi istilahnya itu gayung bersambut gitu. BPTP Jambi datang itu pada waktu yang tepat dan pas. Dan artinya program pemerintah yang diberikan untuk beberapa wilayah membantu dampak dari COVID, salah satunya berhasil kita lakukan di wilayah nanas ini. Ya, gitu Pak Lutfi. Tepatnya begitu. Kemudian, silakan. Ya, sampai di situ. Terus kalau beberapa waktu terakhir ini karena memang banyak dari beberapa kalangan, baik dari instansi pemerintah, private sector ya, kemudian juga dari pelaku-pelaku UMKM yang bertanya, ini kan ngehit banget jadinya. Ini memang kayaknya rezeki gitu ya, rezeki juga buat masyarakat Tangkit Baru dan juga buat sumbangsih PPTP Jambi yang melalui kegiatan ini untuk seperti ada aksi nyata yang memang kita juga merasa, terus kita juga memiliki rasa kepuasan, alhamdulillah gitu ya, ternyata hilirisasi dalam visual sederhana, istilahnya siapapun di kalangan apapun nggak baca, nggak buka ada terminologinya, oh hilirisasi ya jualan gitu, dapat gitu. Nah, jadi kita tuh melihat begini, ini sebenarnya ada kuncinya. Ditanya, Bu, BPTP kuncinya apa sih? Kok bisa? Beberapa yang bertanya begitu. Apa sih kunci atau tipsnya bisa jalan kayak gitu? Maka kita BPTP Jambi kemarin melalui tim kegiatan hilirisasi nanas ini sederhana ngomong gini, ya nanas agrowisata nanas Tangkit Baru ini mas sederhana, dia berjalan karena ada 5 kunci itu alhamdulillah bisa dijalani, berguna. 5 kunci itu bisa digunain. Nah, 5 kunci itu apa aja? Tadi ada kunci perencanaan yang kita komitmen betul, settingannya memang harus tuntas dan lunas gitu. Masa kita tuntas dan lunas. Perencanaan itu kan semua tahu lah, kalau nggak direncanakan berarti kita merencanakan kegagalan. Jadi kita bikin roadmap. Nah, roadmap itu sebagai pagar, sebagai direction, tahu arahnya terus apa lagi. Jadi kita konsisten betul dengan perencanaan itu. Nah, panduan besarnya dokumennya proposal ya kalau di BPTP Jambi gitu. Dan proposal itu kita bikin tidak kaku. Jika dalam manajemen organisasi ada evaluasi, ada masukan, kita terima. Ya artinya kita akomodasi, kita akomodir. Jadi kunci pertama itu ada perencanaan yang kuat. Terus kita sebenarnya 5 kunci kuat, perencanaan yang kuat. Kemudian yang kedua itu apa kunci kedua yang kita pegang? Itu adalah komunikasi yang kuat atau koordinasi antar stakeholder. Karena kita tahu memajukan suatu ide kan nggak bisa maju sendiri dong. BPTP Jambi juga bukan stakeholder sendiri yang harus mengembangkan, karena Tangkit Baru di desa Tangkit Baru, kemudian kecamatannya Sungai Dram, kabupatennya Muaro Jambi. Nah, otomatis kita kan komunikasi nih, diskusi, melihat bagaimana daya dukung dari stakeholder yang ada dalam Kabupaten Muaro Jambi, terutama Dinas Pertanian Muaro Jambi. Lebih besar lagi, terhubung dengan Dinas Pertanian Provinsi Jambi. Besar lagi, ternyata juga ada teman-teman Balai Karantina yang punya visi yang sama juga, memajukan nanas Tangkit Baru, meningkatkan nilai tambah, tentu dengan tusinya sendiri gitu. Nah, gitu koordinasi, konsolidasi. Jadi semua kalangan kita ikut ajak untuk bergerak. Stakeholder ya. Ya, dengan tusi masing-masing. Itu kunci kedua. Kunci ketiga apalagi kita konsisten, kolaborasi yang kuat. Kolaborasi kok gini, udah komunikasi, udah diskusi, terus kalau nggak action, NATO dong. NATO pasti action talk only. Ya, no action talk only. Itu kita coba gila Pak. Gagasan ada, ide ada, langsung action. Jadi gila kan. Akhirnya kita coba, ini nggak bisa sendiri. Kita punya bayangan visual hilirisasinya itu berarti ini ada kawasan Agunanas sebagai background, view-nya. Terus apa? Cukup datang aja, terus orang ngapa-ngapain? Orang harus jualan dong. Artinya orang ada sesuatu dilakukan, dia memberikan nilai tambah kepada petani di sana, kemudian mereka pulang membawa oleh-oleh. Jadi ngalir, dia menjadi sebuah promosi yang sangat natural. Nah, kita juga sadar di kolaborasi itu
ini kan semacam wisata, istilah sekarang itu kan ini wisata alternatif atau wisata minat. Karena wisata itu ada dua kan, wisata massal yang itu dibuat sedemikian rupa, didesain. Dia bisa merubah agroekosistem, bahkan merubah kondisi alam, dan dia akan mempengaruhi hal-hal yang baik di situ. Bisa jadi juga kontraproduktif dia dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau wisata masif itu wisata masuk kami alternatif atau minat, dia sangat friendly gitu, grand friendly, tidak merusak. Dia hanya mengekspos secukupnya, tapi menghasilkan. Nah, kita mainnya di situ Pak Lutfi. Sehingga kita pikir, wah untuk ini nggak bisa sendiri, kita butuh desain yang bagus, kita punya mimpi, ada galeri atau display di situ, tempat masa UMKM menjajakan produk-produk nanas segar juga ada di sana. Terus pakai apa? Pakai tempat jualan. Mau kayak apa? Harus keren dong. Nah, kerennya itu kita nggak punya kemampuan di sisi itu ya, karena kita kan peneliti, penyuluh, jadi ada keterbatasan. Kita coba share mimpi ini ke teman-teman lain, sektor lain, disambut. Kebetulan kita punya koneksi, informasi dan komunikasi dengan teman-teman EKRA, Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi. Ketika kita coba diskusi sederhana, langsung disambut. Ini memang Allah kasih jalan, lempeng. Jadi udah. Semuanya kayak yang disambut. Iya, seperti itu. Jadi memang bukannya kita yang hebat, tapi Allah memudahkan jalan itu gitu. Nah, sehingga waktu itu udah kita sampaikan ini karena mereka adalah kumpulan orang-orang pakar di bidangnya, termasuk desain interior dan arsitektur. Kita cuma menuangkan mimpi, kita konfirmasi ke pihak desa, mau nggak mimpi kita gini, kira-kira bisa jadi mimpi bersama nggak, punya output fisik kayak gini? Oh pengen, ya udah, tolong terjemahin deh teman-teman desainer interior dan arsitek dari komite. Jadi tuh disambungkan gitu. Ya gitu. Nah itu jadi baru 3 tadi apa tuh Pak? Perencanaan yang kuat, koordinasi, konsolidasi yang kuat dengan stakeholder, kemudian ketiga kolaborasi yang kuat. Nah yang keempat akal penting ini adalah SDM yang kuat. Nah kita sadar banget tuh Pak Lutfi ya, PT Jambi. Semua dilakukan fisik-fisik itu kita lakukan, kita kejar. Tapi kalau ternyata nggak berkesinambungan, tidak ada apa istilahnya tuh keberlangsungan ke depannya, akhirnya kita kan nggak berguna gitu ya. Ya, berhenti. Nggak bermanfaat nah. Nah kita khawatir apa-apa yang kita buat itu nggak manfaat, jadi nothing gitu kan. Nah itu yang bisa memanfaatkannya, bisa berguna kalau kita punya sumber daya SDM yang kuat. Yang kuat. Siapa? Nggak kita dong. Kita kalau pemerintah yang tujuannya memfasilitasi, mendorong, mensupport, nggak mungkin dong kan kita lagi ngerjain gitu. Ya berarti tidak ada pemberdayaan masyarakat. Nah siapa di sana? Berarti masyarakat. Masyarakatnya mana? Tujuannya apa? Petani, oke. Siapa lagi? UMKM, oke UMKM. Siapa lagi? Stakeholder, pemangku desa. Siapa lagi? Milenial dong yang ada di sana. Kita kumpulin Pak Lutfi, kita bikinin bimtek berseri kan, ada satu, ada 2. Terus ujungnya kita kuatkan lagi dengan kelas entrepreneurship, disekolahin 5 hari entrepreneurnya dengan coachnya ya teman-teman dari EKRA karena sudah memiliki kepakaran di bidang itu. Terus kita ikat dengan kontrak ya, kontrak belajar. Artinya ketika kalian teman-teman pelaku itu semua gabung jadi satu, ada 16 orang. Kita bukan semacam apa ya, kesepakatan bersama gitu. Ini kalau udah sekolah, udah diajarin, ilmu juga sudah sangat besar, motivasi berusaha, bangkit di tengah keterpurukan. Kemudian mereka dapat analisis BMC, bisnis model kanvas, itu sangat hit loh di kalangan entrepreneur. Mereka diminta untuk meriset gitu cara pikirnya dalam berusaha gitu. Nah, kemasan, digital marketing dan seterusnya. Artinya komitmen diminta ya. Diminta komitmen. Karena apa? Karena Bapak Ibu pelaku usaha UMKM, petani dan milenial yang ada adalah tulang punggung untuk menjalankan display. Berlanjutannya. Iya, tulang punggung untuk mengembangkan memberikan layanan agrowisata nanas ini kepada khalayak. Alhamdulillah jalan lagi. Iya. Udah jadi SDM kuat kita dapat, saya yakinin. Makanya fisiknya di ujung. Ini kita kemarin nggak bisa mainnya bersamaan kan. Ada stepnya yang kita walaupun kontra ya secara internal kan sempat agak kontra lah ya, berbeda pandangan biasa ya. Cuman kita kemarin itu entah kenapa komit banget. Udah pokoknya begini gitu ya. Dan alam juga meminta saat itu nggak bisa berjalan beriringan. Kita tuntaskan satu step termasuk. Sudah ketika SDM sudah kuat, dapat ya. Yang kelima, kelembagaan yang kuat. Sudah tercipta nih, planning udah good, roadmap-nya udah keren gitu ya, udah kebaca. Konsolidasi udah terjadi dan terlihat dari semua kegiatan kita, kunjungan stakeholder dari Ibu Gubernur, Ibu Bupati yang pastinya gitu kan ya, dan banyak beberapa stakeholder lain terkait dari dinas-dinas. Udah kemudian kita wujudkan kolaborasi, kita mengikat dalam untuk kerjasama dengan EKRA. Kemudian penguatan SDM ada belajarnya, ada bimtek dan seterusnya sampai kelas entrepreneurship. Terus kita mikir, wah nggak mungkin terpencar dong ngolah ini. Entah udah bagus nggak solid, biasa ya. Supaya solid gimana?
organisasi, ada lembaga yang mengikat dengan aturan main, role of modelnya gimana. Kita gagas kelembagaannya dengan kita diskusi dengan BUMDes, kemudian kalau inisiasi ke depan kira-kira bagaimana, kemudian kita lakukanlah pembekalan kelembagaan kemarin. Oke, stakeholder terkait ya. Iya, yang kita hadirkan itu pembicara yang punya horizon yang kuat dan terpercaya serta pengalaman. Beliau adalah manajer marketingnya Kampung Rajo ya, Bu Laura itu, karena insight-nya luas banget. Kita minta komitmennya beberapa jam, memberikan beberapa pengalaman, menguatkan lagi mereka secara definitif apa itu agrowisata. Alhamdulillah ternyata itu mengikat semuanya. Pasca itu ya kita tidak sendiri laporannya setiap minggu ya Pak Lupi. Laporannya BPTP sekarang gini, kita udah kewalahan, udah punya saung ini udah. Dan UMKM berkembang nggak hanya menarik UMKM olahan nanas, juga yang lain-lain ikut nimbrung. Terjadilah percepatan hilirisasi dan seterusnya. Nah itulah kurang lebih Pak Lutfi yang BPTP lakukan selama ini di Desa Tambit Baru, yang tentu sekali lagi kami yang terkait langsung ya kemudian ketemu di lapangan bersama tim yang lain itu ya juga nggak nyangka sih Allah kasih kemudahan sedemikian ini sampai pada titik kita rasakan. Namun belum berhenti ya. Ya, sip. Jadi sementara ini tadi Bu Ici sudah menceritakan bagaimana proses akselerasi, proses aplikasi teknologi, bahkan proses untuk bagaimana caranya masyarakat di Tangkit itu bangun yang selama ini mungkin kurang cepat untuk menanggapi potensi yang ada di wilayah mereka. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Ibu Ici, BPTP, tim, stakeholders yang lain yang semuanya keroyokan di situ, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dengan achievement capaian yang mengagetkan pada saat perencanaan mungkin biasa, tapi gitu aplikasinya sampai menteri pun atau pejabat-pejabat lain bisa kembali. Dan sekarang wilayahnya ya sering menjadi kunjungan dan jelas-jelas ekonomi di desa itu sudah bergerak dan meningkat. Ekonomi bergerak. Oke, jadi alhamdulillah itu yang bisa dilakukan di 2021. Sementara ini ada 2022 yang akan kita rencanakan, walaupun dalam tanda kutip kita masih ada kendala-kendala teknis, internal dan macam gimana ke depannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana supaya capaian akselerasi yang sudah ada bisa kita pertahankan minimal atau bisa kita tingkatkan lebih lanjut lagi, silakan Bu Ici. Ya Pak Lutfi, sebelum itu ada yang terlupa ya di sesi tadi itu, di 5 kunci itu, di kolaborasi. Jadi kita untuk menguatkan fisik nih, kita kan menggandeng aircraft. Nah, pada saat kita action di sana di desa Tambit Baru, kemudian fokusnya juga ada pemberdayaan UMKM. Lagi-lagi nih, saat itu Allah kasih kemudahan, teman-teman implementer BI ada kegiatan. Kegiatan mereka fokus juga dengan pendampingan UMKM. Nah, kemudian kita sangat membuka diri, kemudian coba membuat diskusi karena memang BI juga sangat animonya juga positif ya, antusiasnya, agar jangan ada yang bertabrakan nih, artinya kan jadi nggak efektif ya, efisien. Kita saling menyampaikan ini kerangka kegiatannya, tujuan jangka pendek jangka panjang, ruang lingkupnya apa aja, kegiatan teman-teman implementer BI apa aja, kelihatan nih ada yang beririsan. Akhirnya kita coba untuk ngambil jalan tengahnya agar benar-benar fokus. Oke deh, di pembinaan UMKM termasuk juga memberikan informasi dan praktek-praktek kekinian dalam olahan pangan nanas. Itu kita coba berkolaborasi BI yang fokus di situ. Jadi kita saat itu fokus di dalam pendampingan secara teknis gitu ya terhadap UMKM yang sudah kita bina di entrepreneurship, prakteknya melalui fasilitas teman-teman dari Bank Indonesia. Kita fokus dengan menyiapkan sarana berjualannya, display itu dan semua bersamaan dengan, makanya jadi jalan. Makanya akhirnya punya 16 turunan baru tuh produk-produk unggulan nanasnya. Dulu masyarakat sana cuma daging nanasnya aja, jadi dodol, jadi selai gitu ya, ada keripik dan seterusnya. Mereka nggak tahu kalau bisa digunakan yang cairnya, sirup gitu ya, kemudian nanas segar dan seterusnya itu menggunakan. Nah sekarang itu salah satu produk yang diandalkan di sana. Nah itu jadi tambahin tadi lupa ada BI-nya, dan benar-benar di ujung pada saat kita kedatangan Pak Menteri, teman-teman BI itu supportnya itu luar biasa, di luar dugaan juga itu. Bersama Ibu Kabala yang saat itu kita nggak pernah ngerancang itu, welcome banget dia Ibu pimpinan BI Jambi. Ya udah, makanya menjadi titik
titik ungkitnya lebih besar ketika bisa berkolaborasi dengan baik. Nah memang 2022 nih Pak Lutfi balik nih. Kan kita tahu lah ya, memulai itu mungkin terasa jauh lebih mudah ya, karena kita udah tahu nih titiknya, datanya, apanya. Challenge-nya itu justru maintenance-nya. Iya kan? Nah 2022 kita di PTP Jambi semoga Allah mudahin lagi nih secara semuanya, administrasi, teknisnya, dukungan perencanaannya. Memang fokus di maintenance, dan artinya apa yang kita lakukan nanti ada improve. Jadi ada hasil evaluasi misalnya di display itu apa yang harus kita up, apa yang kita improve. Karena memang hari ini secara fisik, karena UMKM lain banyak nimbrung, ya memang itu tidak memadai lagi, artinya memang membutuhkan support secara fisik display tambahan. Tapi kita akan lihat ya sesuai kemampuan kita. Jadi maintenance, kemudian juga karena fokusnya juga bunyinya kita pendampingan agrowisata nanas. Nah setiap hari-hari ujung hari atau weekend itu pasti dapat laporan saungnya kurang, spot tujuan wisatanya kurang, memang kurang gitu. Ya mungkin kita akan melihat, jadi dia lebih lebih dikembangkan. Karena kalau misalkan kondisi hari ini kita merasakan ya kurang, misalnya pengunjung datang ya ini baru ini gitu ya. Wah mau foto misalnya titik foto sebuah foto lain ya baru kurang. Ini tahun kemarin ini juga, tahun ini juga. Challenge-nya kan tahun depan apa gitu. Artinya terus ada kebaruan dan intensi gitu ya. Ya itu, jadi itu arah kita jadikan ada maintenance, jadi kita evaluasi dan improve. Nah yang berikutnya adalah ruang lingkup tahun 2022 ini kita coba juga mendudukkan soal wisata edukasinya dalam artian dimunculkan lagi. Ya karena kan keberadaan BPTP Jambi ini kan tidak lepas dari tusinya ini. Tusinya apa? Diseminasi teknologi, merakit teknologi, artinya ada teknologi yang kita rekomendasi itu kan duduk dia di lingkup agrowisata nanas. Karena boleh jadi orang udah menikmati kebun nanas yang sangat unik dan klasik gitu ya, dengan aura panas dari bawah, panas dari atas. Kemudian mereka bisa mencicipi semua olahan nanas untuk untuk kepuasan kulinernya. Kemudian UMKM juga bergerak, tapi pasti dong orang ada yang pingin, gimana sih nanam nanas gitu, caranya gimana? Terus nanasnya masih kelihatan buahnya jarang-jarang, ada nggak teknologinya buahnya hampir setiap rumpun tuh ada buah, 3. Terus bisa nggak ya buahnya misalnya setiap 3 bulan sekali produksinya meningkat. Nah itu kan tunnya itu tusinya dari BPTP Jambi gitu. Nah kepikiran, mudah-mudahan nanti ada semacam kita memiliki rumah edukasi nanas. Jadi di situ itu kita ada plot yang mungkin belum besar, tergantunglah ketersediaan amunisi kita ya Pak Lutfi, dan dukungan juga dari pimpinan kita, dan juga terkait dengan kondisi kita ya ke depan ya. Kalau ada memang kita pengen punya yang berdekatan dengan lingkup agrowisata nanas, itu di depannya ke seberangnya ada semacam mini rumah riset ekonomi nanas spesifik lokasi. Jadi di sana pengunjung bisa belajar melihat bagaimana sebenarnya teknologi budidaya nanas itu dilakukan dengan rekomendasi teknologi kita, bagaimana penanganan pasca panennya yang fit gitu. Sehingga teman-teman yang memiliki inisiasi dan kesempatan untuk ekspor kan banyak banget nih di private sector nih yang mengunjungi BPTP Jambi, masih bertanya produk ini sudah standar permintaan ekspor nggak, standar-standar yang dimiliki itu sudah terpenuhi nggak, size-nya, color-nya, dan seterusnya, daya tahannya itu kan belum fit dan belum firm sebenarnya. Nah kita pengen punya semacam rumah teknologinya gitu di sana ya, tentu ini mimpi lagi Pak Lutfi. Nah suatu hari nanti kita membayangkan memang ada kawasan ya tadi boleh kita katakan ya edukasi nanas Tangkil Baru atau riset Tangkil Baru justru menjadi rujukan bagi para peneliti, researcher dari mana aja, karena kita menjual nanas Tangkil Baru ini unik loh. Ditanam tempat lain nggak seenak ini, nggak semanis ini gitu. Iya kan? Nah, kita menjadi hulu di situ, menjadi hulu atau penghulu, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan edukasi di situ. Jadi di basecamp kita tuh nanti ada teman-teman milenial atau tempat basecamp para penyuluh di situ. Setiap sebulan kita bikin klinik agribisnisnya, ya kan? Jadi petani yang masalah pupuknya, jarak tanamnya, apa ready tuh klinik buka sebulan sekali di situ. Nah, hadirkan nih peneliti-penelitinya, penyuluh-penyuluhnya gitu ya, rekayasanya hadir di situ. Jadi rumah edukasi yang memang mencerdaskan petani dan masyarakat di sana, tidak berhenti dan terus menerus. Walaupun tidak mungkin misalnya nanas Tangkil Baru ini bisa menjadi area pabrikan atau industri, tapi who's now ya, nggak ada yang tahu kita buka itu. Jadi artinya untuk tahun 2022 kita akan terus continue mendampingi
Dan tidak hanya penguatan di hilirisasi, ternyata kembali ke hulu dan kita buat hulu lagi, kita akan asesmen atau kita kaji lebih mendalam lagi karena disesuaikan dengan kondisi saat ini. Belum lagi industrialisasi 4.0 itu, dan target sebagai wisata lokasi untuk agro pertanian lah yang terkait dengan nanas, dari dari awal mungkin dari pengolahan lahan dengan sampai ke pengolahan produknya. Jadi miniatur, inovasi teknologi aplikasinya sampai ke pasarnya. Karena gini Pak Lutfi, mau saya potong, karena memang nanas Tangkit Baru ini tantangannya tuh tantangan dan tuntutannya buat ekspor lagi. Nah kalau ekspor kan nggak bisa main-main nih, nggak sekedar puas dengan buah yang ada hari ini itu, ya kan? Kalau ekspor udah tujuan negara, udah memiliki permintaan dan need-nya itu beda-beda. Nah masyarakat petani di sana butuh siapa? Ya lagi-lagi butuh kita dong ya, butuh peneliti, butuh penyuluh dari BPTP Jambi. Nah maka kita berkesinambungan, nggak putus, jadi kita nggak parsial mainnya. Ya sekaligus dia menjadi tempat show window bagi teknologi pengembangan nanas Tangkit Baru, dan dia juga sekaligus menjadi tadi tempat wisata alternatif atau minat, iya kan? Artinya analisis atau kajian yang ke depan terkait dengan GHP sama dengan standar disesuaikan dengan ekspor, dan nanas menjadi mendunia, nanas Tangkit mendunia itu masih ada tahapan yang harus kita continue, kita lanjutkan dan kita selesaikan. Jadi itu untuk kegiatan 2022, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dimudahkan oleh Allah. Semua kegiatan dan roadmap yang kita lakukan, kita buat akan bisa diterapkan sebaik-baiknya, dan itu semua membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan melalui podcast ini mudah-mudahan bisa didengar, bisa banyak informasi yang keluar. Kita menunggu feedbacknya, mungkin ada saran-saran dan masukan dari yang pakar-pakar atau ahli-ahlinya di luar, supaya nanas Tangkit bisa mendunia. Demikian mungkin Bu Ici, atau ada closing remarknya perlu? Ajakan yang serius bagi semua pihak yang bisa mendengarkan podcast Bercakap BPTP Jambi ini, bahwa memang untuk mengembangkan salah satu lokasi unggulan ya pengembangan komoditas hortikultura di Provinsi Jambi itu nanas, yang kami bahas hari ini adalah sekali lagi nggak bisa kerja sendiri. Semua elemen, stakeholder, bahkan dari sektor private, swasta dan seterusnya, kita berharap sekali gitu sumbangsi dan komitmennya gitu dari sisi mana nih mengisi kekosongan untuk sampai pada tujuan benar-benar nanas Tangkit Baru ini milik Provinsi Jambi ini mendunia dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sana, lebih luas lagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, lebih luas lagi Provinsi Jambi, dan tentu secara nasional dia memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Dan kita juga berharap nih yang paling penting warga sana nih ewako terus. Kenapa memang ya? Karena tanpa ada semangat ewako dan soliditas, apapun yang dilakukan oleh para pemerintah, instansi pemerintah, kalau tidak didukung oleh semangat dari dalam masyarakat sendiri, nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Semua akan di awalnya semangat serius, kemudian grafiknya malah nurun, dan itu tidaklah akan memberikan keuntungan yang baik bagi peningkatan kesejahteraan warga dan petani nanas Tangkit Baru. Jadi yuk semuanya semangat, terutama masyarakatnya solid, kompak, evaluasi terus. Apa kekurangan, jangan pudungan, jangan berperan, kekurangan cari solusinya gitu ya, karena hari-hari ini udah berkembang, sudah mulai kan satu-satu, ada challenge lagi, nah jangan baper gitu ya. Buat teman-teman pelaku usaha nanas Tangkit Baru di desa Tangkit Baru, petaninya semangat, ewako, kompak, solid, evaluasi, jangan malu untuk dikoreksi, dikritis, dan teman-teman dari instansi lain dimanapun berada mendengar podcast kami, BPTP Jambi apapun namanya ya ke depan masih menunggu di sini untuk berkolaborasi bersama. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ici. Sama-sama Pak Lutfi. Intinya tidak hanya selesai di nanas, nanti kita akan mencari wilayah-wilayah lain dan komoditas-komoditas yang lain. Itu dia. Dan itu merupakan tantangan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi. Kita bertemu di podcast yang akan datang, Pojok Bercakap BPTP Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.